Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, KBI lagi masih buka laptop ya agak lama tadi. Soalnya habis ngajar di Depok pagi-pagi. Sebentar KBU share dulu. Nah, materinya materi tentang yang tadi udah di-share di WA ya, PPT sebentar. Tunggu, masih buka PPT ya. Kok lama ya ini prosesnya nih? Sebentar. Oke, KBI ini aja deh kirim lewat WA aja ya biar cepet nih. Kemarin udah dipotong-potong nih filenya. Sebentar. Tuh, udah KB kirim ya lewat WA tuh. Lewat ini kok lama banget nih buka ini. Oke, sambil nunggu, kita akan bahas yang paling mudah dulu ya. Nah, ini kan ada paper 1 Mei 2022. Kemudian ada direct proofing. Ini nomor satu nih kayaknya nggak salah tuh. Nah, jadi kita yang paling mudah dulu nih. Nah, ini. Coba KBU download dulu, unduh ya. Terus kita buka lewat Paint. Nah, oke nih. Udah ada. Ini masih belum kebuka lagi tuh. Opening. Oh ya, Adam sekolahnya di SMA mana? Di bersama Pradita Dirgantara, Kak. Pelita Dirgantara. Kelas 10 sekarang ya. Iya. Oke, kita bahas dulu yang ini nih, yang nomor satu ya. Nah ini, tunjukkan X ditambah A per 2 kuadrat min A per 2 kuadrat sama dengan atau sama dengan X kuadrat tambah AX ya. Jadi kalau yang segi yang garisnya 3 itu bisa disebut dengan nilainya sama ya gitu. Nah untuk Anda udah pernah ngerjain belum nih di rumah?
Belum Kak. Belum. Atau mau coba dikerjain dulu? Nanti kami pengen lihat hasilnya gimana. Nomor satu dan nomor dua ini ya, nih. Nah ini nih, yang ini dan ini. Nanti di foto aja. Kami sholat dulu sebentar nih, soalnya tadi habis les langsung istirahat dulu, ketiduran, belum sempat sholat. Ya, jadi sekitar 5-6 menit ya. Yang ini dan yang ini nih. Jadi example 30 sampai 31. Oke ya, berarti nanti Kak Bayu sambung lagi 6 menit lagi, soalnya buat biar nggak ketunda dulu sholat. Nanti kalau udah dapet di foto ya. Oke.
Oke, yang nomor satu udah dapat belum? Example 30. Udah nggak? Coba difoto. Oke, ini ada nih hasilnya X tambah A per 2 kuadrat. X kuadrat ditambah AX. X kuadrat tambah AX. Oke, kita coba kerjain ya. Ya, benar. Jadi yang ini cuman kami pengen coba copy di sini ya, di sini. Nah, ini kan agak besar tuh. X tambah A per 2 kuadrat jadi X tambah A min 2 kuadrat. Ini ya di sini benar. Terus ini jadi ini, betul. Oke, terus ya benar dikurangin hasilnya ya benar. Sekarang lanjut ke yang nomor 31. Boleh ditulis di sini aja ya biar cepet ya. Nih kalau KB kasih bisa nggak dicoret-coret di sini? KB udah kasih itu tuh. Apa namanya tuh? Mouse. Coba dicoret-coret bisa nggak? Hmm, Nah, bisa. Oke. iya. Jadi nggak usah pakai kertas di foto. N tambah 4 kuadrat min 3 N min 4 sama dengan N tambah 1 dikali N tambah 4 ditambah 8. Berarti buktikan bahwa ruas kiri itu sama juga dengan ruas kanan. Nah, jadi Ini kami langsung udah ini. ngeliat langsung di situ aja. Langsung di Nah, screen. nah, ini kalau pakai teks boleh nggak? Agak susah. Kalau di mouse. Pakai teks. Iya, Boleh, boleh. ini oke. Ini pakai handphone atau pakai tablet atau pakai laptop? Nah, laptop. Ya, laptop touchscreen. Enggak. Iya, itu bagus tuh lebih rapi. N tambah 4 dikali N tambah 4 kuadrat.
min 3N, min 4 sama dengan, nah yang sebelah kanan juga dikali. N kuadrat tambah 4N ditambah 4N harusnya itu di situ. Jadi 8N. Hmm, ya. Terus 1N itu jadi 16. Jadi Mas, Hmm, berarti betul. N kuadrat ditambah 4N tambah 4N tambah 16 min 3N min 4 sama dengan N kuadrat ditambah 5N ditambah 4. Nah, terus dilanjutin yang sebelah kanan sama dengan, oke betul, 16 dikurangi 4 jadi 12, 8 tambah min 3 sama dengan 5. Nah, terus yang di ruas kanan. Betul. N kuadrat tambah 4N ditambah 1N ditambah 4 ditambah 8 hasilnya N kuadrat. Oke, betul ya. Oke, sebelum masuk ke soal nomor 3, nih Kak Bayu perkenalkan diri dulu ya. Tadi kan kita mulai jam 13.10, nanti selesainya jam 14.40 ya. Karena tadi nyalain laptopnya Kak Bayu agak telat karena habis istirahat, habis ngajar. Nah, Kak Bayu itu adalah pengajar di sekolah, sebenarnya guru sekolah SMA di Jakarta, ngajar matematika dan fisika. Kenal sama mama kamu itu kayaknya di Threads ya atau di Facebook gitu. Nah, kesehariannya selain ngajar di sekolah, kami juga ngajar di bimbel di Depok dan ngajar online. Jadi selain kamu nih nanti malam kami juga ngajar online antara anak di Cikarang, anak kelas 11 juga. Bukan, kan kalau kamu kelas 10, kelas 11 fisika nanti malam dinamika rotasi. Terus besok hari Selasa juga ada juga anak SMA Sejahtera. Tahu kan SMA Sejahtera Depok? Itu kelas 10. Nah, hmm, tadi pagi juga kami ngajar anak kelas 11 SMA di bimbel anak Dian Didaktika Depok. Jadi memang KB memang fokus matematika fisika, terus KB juga sekarang lagi menempuh pendidikan matematika juga di kampus di universitas. Dulu S1-nya Teknik Elektro, S2-nya Ilmu Komputer. Jadi familiar dengan teknologi kayak begini nih. Jadi membuat program pembelajaran itu macam-macam offline, kemudian online, visit ke rumah, di sekolah juga. Terus KB juga baru mendirikan bimbel gitu, di bimbel di Bojonggede. Jadi ya begitulah aktivitas KB. Terus lanjut nomor, oh ya untuk pemahaman matematika di sekolah untuk Adam skala 1 sampai 10 di angka berapa? Kalau dari pengamatan pribadi. eh,
Kayaknya di angka 7 deh. Angka 7 ya. Jadi moderat Iya. ke atas ya, moderat cukup ya. Iya. Oke. Untuk pembahasan soal-soal ini kita sepakat yang mudah-mudah dulu ya, karena di setiap latihan dimanapun kita harus ngerjain yang paling mudah dulu. Jadi kalau yang sulit nanti lewatin dulu. Ini buat persiapan Olimpiade kalau nggak salah ya, atau lomba di sekolah atau gimana? Oh, bukan. Ini buat tes di sekolah. Buat Oh, di sekolah apa ujian tuh? ujian. Ujiannya kapan? Tanggal berapa? Eh, di hari Selasa atau Rabu gitu kalau MTK. Oh gitu. Ya udah berarti kita terdiri dari dua bagian ya, hari ini dan hari Senin malam besok nih. Kan mama kamu bilang hari Sabtu kemarin atau hari Minggu ini dan hari Senin jam 19.30 ya. Iya. Karena kan nggak semua mesti kita bahas nih hari ini kan banyak banget gitu. Oke, lanjut nomor example 28. So that 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik plus 2 multiple n minus 1 sama dengan n power 2. Nah, tunjukkan bahwa ruas kiri dan ruas kanan itu sama dengan n kuadrat. Ini menggunakan barisan dari deret geometri ya, aritmatika. Atau menggunakan SN. Tahu rumusnya nggak? Kalau rumus SN ya, Tahu SN Kak. sama dengan n per 2 dalam kurung 2A ditambah n kurang 1 dikali B beda ya. Kalau B itu adalah selisih ya, different ya, beda. Untuk yang A ini itu adalah suku awal. Tuh, jadi ini, nah gitu. Nah, N-nya ini jumlah suku yang akan kita cari. Nah, sedangkan kita mau buktikan 1, 3, 5, 7 aja nih. Ini kan sukunya ada berapa? 4 ya. Berarti N-nya 4. Nah, yang di sini berarti N pangkat 2 hasilnya berapa? 16 kan? Nah, itu kita bisa buktikan nih dengan cara mencari SN. Jumlah suku keempat ini aja nih. Yang ini nggak perlu. Coba ditulis coret-coret. Udah pernah belajar kan barisan dari aritmatika geometri? Sudah. Sekuen ya di sebelah kanan tuh. Boleh menggunakan teks. Berarti ini N-nya sama dengan 4 ya. Ya, berarti U4. N-nya 4 betul. Jadi nanti penjumlahan 1, 3, 5, 7 itu kan sama dengan 16 ya. Kita bisa buktikan dengan suku ini. Tapi kan nggak mesti kita langsung hitung manual ya. Jadi hitung pakai menggunakan rumus. Nah kalau misalkan N-nya 4 mudah. Tapi kalau N-nya 25, nah gimana? Bingung kan? 25 kuadrat kan 625 tuh. Jadi kita harus menggunakan rumus. Nah kamu masukin aja nih suku SN nih. Berarti S4 sama dengan gitu. Coba. Differentnya beda, udah ketahuan kan? Dua ya. Suku awalnya satu. Atau menggunakan cara metode kamu deh, nggak apa-apa, bebas. Kalau KBU udah kasih rumus seperti itu. Kalau pakai cara kamu bisa nanti dan terbukti proof bahwa ruas kiri dan kanan itu oke benar. 4 dibagi 2 2 dikali 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 4 kurang 1 3 dikali 2 6 6 tambah 2 8 8 kali 2 16. Betul. Nah, kalau misalkan ini 4 mudah ya, tapi kalau ditanya sampai suku ke 20 atau 15 kan kita nggak mungkin satu-satu tuh, makan waktu. Maka nanti di sini terbukti 4 dikali 4 atau 4 kuadrat sama dengan 16. Itu penjumlahan di ruas kiri sama dengan n kuadrat di sebelah kanan. Oke, betul. Lanjut ya soal yang lain karena masih banyak nih soal ini. Kita lihat
Nah ini. Jadi nanti yang paling mudah-mudah dulu nih kerjain. Prove that there is no x bilangan real such that minus 2 divide x minus 2 equal x minus 3. Jadi tunjukkan bahwa tidak ada bilangan x yang real such that bilangan min 2 per x min 2 sama dengan x min 3. Ini berarti artinya apa nih? Coba Adam ngerti gak? Tunjukkan bahwa bilangan ini tidak rasional ya. Jadi menggunakan diskriminan lebih kecil dari nol. Jadi menggunakan D lebih kecil dari nol jika X-nya itu adalah imajiner. Hmm. Gitu. Berarti dari persamaan yang di sebelah kanan ini yang min 2 per X min 2 sama dengan X min 3 itu dijadiin persamaan kuadrat dulu. Bisa kan? Bisa. Boleh dicoba. Iya, oke. Silakan di sebelah kosong yang ini. Gimana bisa? Kalau nggak apa-apa Kak Bayu yang kerjain. Nanti kamu bisa Ini tulis kuadratiknya dulu apa langsung dikerjain aja dikali semuanya? silang. Ya, jadi min 2. Nah, yang betul, betul, betul. Oke, nah kalau X kuadrat min 5X ditambah 8, ini kan kalau nyari faktor-faktornya dengan menggunakan pemfaktoran susah ya, sulit ya. Karena 4 kali 2 aja nggak mungkin tengahnya min 5. Bisa cuman 6 ya, 6 atau 3. Jadi menggunakan diskriminan tuh. D lebih kecil dari nol, maka D itu tahu kan? B kuadrat min 4AC. Empat. Nah, B kuadrat itu berarti 25 dikurangin 4 dikali 1 dikali 8. Nah, jadi 25 dikurangin 32 sama dengan berapa? Tujuh. Minus 7 ya. Nah, ini berarti akar-akarnya imajiner. Berarti ini no real ya. Berarti terbukti. Berarti jawabannya adalah min 7. Berarti memang proof ya. Proof that there is no X sama dengan bilangan imajiner. No real, X real ya. Jadi ini minus. Tuh.
Oke, bagusnya kamu berarti udah bisa nih untuk mencari persamaan kuadrat yang standar. Yang di atas kan agak, nah ini proof that root 2 is irrational number ini gampang ya, ini udah pasti ini irrational number gitu. Yang lain dulu nih. Nah ini yang segi trapesium. Nah ini nanti satu-satu ya, cuman ini dulu nih yang kecil-kecil dulu nih. The diagram here shows a trapezium ABCD that has been divided into three triangles. Gambar di sebelah kanan itu menunjukkan trapesium ABCD yang menunjukkan pembagian dari tiga segitiga. Use your knowledge of areas and the diagram to show that A power 2 plus B power 2 and equal C power 2. Berarti A tambah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, untuk rumus luas trapesium apa? Coba berapa? Oh, Kalau luas luas segitiga berapa? seperdua A kali B. Betul, A tambah B ya. Nggak tahu. A tambah B itu panjang atas alas ditambah panjang bawah ya dikali tinggi. Nah, gitu. Tingginya itu BA nih, BA tuh. Yang atas A dan B. Nah, ketutup nih sebentar. Tuh, A dan B ya. Nah, kalau luas segitiga hampir mirip, cuman dia nggak pakai A tambah B. Jadi setengah alas kali tinggi. Oke, coba bisa tunjukkan nggak? Ini KBU zoom out dulu ya sebentar biar, nah gitu. Di sebelah sini nih. Di sini bisa dicoret-coret kan? Hmm. Tunggu nih KBU geser dulu yang ini. Tes. Coba bisa buktikan semampunya aja. Biar nanti KBU bantu nih untuk yang ini. Tapi sebelumnya udah pernah dibahas sendiri belum di rumah untuk soal ini? Belum ya? Belum. Hmm. Tunggu, kok kepotong nih? Sebentar. KB ini lagi deh, buka lagi nih. Nah, gini kan nggak kepotong nih. Nah, jadi gini nih, luas segitiga yang ada di trapesium ini kan ada tiga tuh. A kali B dibagi dua, A kali B bagi dua, terus C dikali C dibagi dua dengan A alas yang luas yang sisi sejajar ya A tambah B dikali B kali A. Nah gitu gimana caranya menggunakan persamaan matematik. Hmm. Oke KB bantu ya nih.
A-nya, oke betul, trapesium. Sekarang yang segitiga. Segitiganya berarti tinggal dijumlahin semua tuh nanti. Segitiga atas dulu, segitiga bawah, sama segitiga yang sebelah kanan. Ini sudah benar ya. Good job. Sekarang yang segitiga. Nggak boleh lu klik ini tapi nggak boleh. Oke, yang atas itu setengah AB betul. Yang bawah setengah AB. Yang C itu setengah C kuadrat betul. Terus hubungkan yang trapesium yang A sama dengan setengah A tambah B kuadrat dengan yang segitiga gitu. Gimana cara mengeliminasinya? Hmm. Oke, ini di ini ya kalau yang trapesium ditambah nih, yang ini. AB-nya bukan dikali tapi ditambah. Di mana emang bisa bagi? Betul. Nah, yang ini pakai setengah nih, setengah dulu. Biar kita tahu urut-urutannya nanti. Oh iya, jadi AB ya, ya, penjumlahan ini ya, betul. Mm-mm. Nah, terus gimana cara biar terbukti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C? Oh, Nah, yang ini tinggal di ini aja dibikin A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, gitu nih. Nanti kan ada yang sama tuh. Nah, itu tinggal dicoret gitu. Nanti hasilnya menjadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Jangan lupa di sini kasih setengah ya. Nah, ini setengah nih di sini. Masih ada setengah. Nah, terus yang sebelah kanan tetap ditulis juga tuh AB ditambah setengah C kuadrat. Mm-mm. Terus di bawahnya lagi yang A kuadrat itu kan dikali setengah jadi setengah A kuadrat. Nanti yang dua AB-nya jadi AB. Hmm, gitu. kalau semisal kedua ruas dikali dua biar setengahnya hilang udah bisa nggak? Nanti ini juga dikali dua nih jadi dua AB. Boleh coba. Tapi tetap ditulis ya. Soalnya kan kalau penilaian dari guru tuh biasanya dia tahu alur-alurnya itu. Oh, Ya, oke boleh kedua ruas kiri dan kanan dikali dua. Dua kali setengah
Ya, boleh lanjut. Terus di sini jadi C kuadrat. Ini C-nya mana tuh? Hilang pastinya. Hilang. Dilanjut di sebelah atas aja nggak apa-apa nih. Yang di atas dihapus nih. Ya, tahu Jangan semua Kak. di kontrol Y. Nah, gitu nih KB yang ini dihapus ya. Nah, ini dihapus nih. Nah, gitu. Oke, lanjut. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan 2AB. Kok di sebelah kanannya ada min 2AB lagi? Nggak perlu tuh yang min 2AB-nya. Dihapus yang ini nih. Nah, yang ini dihapus. Di sekolah sih biasanya di ini Kak, bukan dipindahin gitu, jadi ditambah kedua ruas dikurang atau ditambah. Oh gitu. Ya udah berarti ini coret ya. Kan sama tuh. Berarti terbukti. Oke, benar. Oke ya. Berarti sudah paham tentang namanya apa sih ini? Equal antara trapesium dan tiga buah segitiga. Kita lanjut ke soal yang lebih mudah dulu untuk materi ini. Sebentar. Ini udah, ini udah. Tunggu nih. Nah, yang bawah nih dulu. Tunjukkan induksi matematika di mana satu ditambah 2 tambah 3 ditambah N minus satu ditambah N min satu ditambah 3 tambah 2 tambah satu sama juga dengan N kuadrat. Itu. Boleh dicoret-coret? Hmm, kalau yang induksi saya masih kurang paham Kak. Oh gitu. Caranya gini aja. Kita langsung masukin nilai N sama dengan satu. Ya. Kalau misalkan itu terbukti benar, bahwa itu benar gitu.
Kan ini kan n-nya belum diketahui ya. Di sini n-nya juga yang sebelah kanan belum diketahui. Jadi dapat dibuktikan dengan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu kan bukan 0, min 1, min 2 ya, tapi 1, 2, 3. Nah, biar lebih mudah, itu kita bisa ambil sampel dari yang bukan bilangan bulat ini nih, 1, 2, 3 dengan 3, 2, 1. Jadi Kak Bayu kasih cara cepatnya. Nah, ini ya, dengan ini. Untuk N sama dengan 1, tinggal masukin 1 dikurangin 1, ditambah 1, ditambah 1 kurang 1. Ya, jadi yang ini nggak perlu dikerjain karena sama. Apakah sama dengan 1 kuadrat? Jawabannya benar. Sekarang kita bilangan bulat positif 2 ya, gitu. Jadi nanti kalau jawabnya gini, jika N sama dengan 1, ini tinggal dicoret aja. Karena ini kan sama tuh. Kita tinggal pakai rumus yang tengah. 2 kurangin 1, ditambah 2, ditambah 2 kurang 1. Apakah sama dengan ini? Kita buktikan nih. 1, terbukti kan? Iya, Kak. Iya. Berarti jawabannya benar dengan menggunakan teks ya. Benar, terbukti atau proof. Kan bahasa Inggris ini proof itu ya. Untuk semua bilangan bulat positif untuk N. Gitu. Itu teman kamu lagi di asrama ini ya? Di asramanya di mana? Di Boyolali, Kak. Oh, di Jawa. Itu di Iya, apa sih? Di sekolah atau lembaga? di sekolah. Oh, jadi eh, sekolah boarding school. Iya, Kak. Oh, kamu kelas 10 nih berarti. Mm-mm. Mhm. Tapi asli Depok. Iya, Oh, Depoknya di BJ atau di Sukma Jaya atau di dekat Margonda? di dekat Margonda. SMP-nya di Depok dulu tapi di mana tuh? Iya, di Depok, di Al-Haraki. Oh, Haraki. Kemarin kami juga pernah punya murid tuh, Al Haraki kelas 10 juga. Siapa namanya ya? Waktu bimbel di Depok. Oke, salam buat teman-temannya yang lagi ngeliat tuh dari belakang kali ya, nonton ya. Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya yang mudah dulu. Kirain lagi di Jakarta gitu, di Depok. Nah, sekarang yang ini. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 11 power n, power itu kan pangkat ya, dikurangi 6 adalah kelipatan dari 5. Gitu. Silakan. Nanti jawabnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di soal ini, seperti ini. Bahasa Inggris, Kak. Bahasa Inggris.
Oke, berarti benar ya. 5 itu adalah suatu bilangan yang habis dibagi 5. Karena 5 dibagi 5 habis sama dengan satu. Nah, sekarang kalau n-nya bukan satu, contoh 3, coba deh. Sekarang 1, 3, 2, 5. Kan belakangnya 5 tuh ya. Itu berarti bisa di kelipatan 5 juga gitu. Oke, benar. Jadi tinggal dimasukin aja ya. Terus yang nomor berikutnya yang di bawah nih. Gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa 3 pangkat 2n ditambah 7 sama dengan 8. Ya, ya betul. Terus untuk yang n sama dengan bukan satu, coba. Misalkan 3 lagi. Berarti 3 pangkat 6 ya, ditambah 7. Apakah bisa dibagi dengan 8? Sekarang coba cek. Betul, 37, 36 dibagi 8 sama dengan 92. Berarti tinggal pembuktian memasukkan alias substitusi n-nya dengan bilangan bulat. Terus kita soal yang lain. Ini masih banyak nih belum dihapus-hapus. Nanti jadi lemot. Yang ini dulu nih. Dengan nilai maksimum 6, terus consider integers a and b such that a power 2 plus b power 2 is exactly divisible, dapat dibagi dengan 4. Tunjukkan kontradiksi di mana A dan B tidak dapat, dua-duanya adalah ganjil ya. Cannot both be odd alias dua-duanya itu adalah ganjil. Jadi ini kita bukan mencari pembuktian
equal ya, tapi kontradiksi. Jadi bahwa kedua bilangan bulat A dan B adalah ganjil. Hmm. Jadi kalau untuk membuktikan bilangan ganjil dengan menggunakan itu ya 2K min 1 seperti itu. Atau 2 bukannya plus. Plus dong. Hmm. Contoh misalkan N-nya itu 3 atau ya coba plus aja. A sama dengan dua M tambah satu ya. Terus di substitusi ya. Jadi dicari tuh A kuadrat berarti 2K per 1 kuadrat. Ya betul, ditambah. Terus jadi 4K ditambah ya, begituin dulu. Yang satu lagi kurang 2M tambah satunya. Terus ya main. Di Dijumlah ya. di simplify sih Kak. Jadi yang satu tambah satu bisa dijumlahin tuh. Kamu bikin dulu yang sebelah kirinya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4K kuadrat ditambah 4M kuadrat ditambah di belakangnya belum tambah 2 bilangan bulatnya tuh. Yang gak ada unsur K sama M. Nah yang sebelah kiri A kuadrat tambah B kuadrat. Mm-mm. Nah dari sini ini empatnya bisa dikeluarin nih di sini. Yang empat ini dikeluarin kan ada empat 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 tuh. Yang di sebelah kiri
dipakein A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, oke nih Kak Bayu jelasin pernyataan ini nanti kamu bisa menggunakan bahasa sendiri ya. Jadi dari A kuadrat tambah B kuadrat itu beranggapan bahwa habis dibagi 4 ya. Kan dibagi 4 ya, karena nanti bentuknya kan gini, A kuadrat ditambah B kuadrat divide by 4 ya, divisible dibagi 4 maka hasilnya kan jadi K kuadrat tambah M kuadrat tambah K tambah M. Nah, ini disebut habis ya. Tapi karena masih ada sisa angka 2 yang di sebelah kanan nih, berarti ini kontradiksi ya. Jadi ini terbukti kontradiksi. Kontradiksi itu tidak sesuai ya bahasa Indonesianya ya. Tidak sesuai. Berarti ini nggak habis. Kalau ini kan maunya habis nih dia. Ternyata terbukti di sini masih ada 2. Begitu. Itu bahasanya gimana tuh? Jadi ditulis seperti ini nih. If if A power 2 plus B power 2 divided by 4, eh, seharusnya tuh bahasa Inggrisnya apa tuh? Short ya, divisible by 4 ya. Proof the contradiction, ada angka 2 di sebelah kanan yang harus dihasilkan gitu. Oke, ini ditutup dulu untuk yang ini. Sekarang yang mudah-mudah dulu nih. Kita babat-babat. Nah, yang ini nih. Tunjukkan induksi matematika di mana 5 pangkat 2n dikurangin 2 pangkat 3n habis dibagi 17 dengan angka n sama dengan 1. Kayak tadi ya. Coba. Kalau n-nya sama dengan 2 dan 3 coba masing-masing satu-satu. Oke, 561 habis dibagi 17 ya, karena 7 kali 3 aja 21. Nah, sekarang menggunakan pembuktian induksi ya. Misalkan satunya ini itu berupa A tambah 1 ya. Coba kamu buktikan jika N-nya itu berupa bilangan yang seperti ini. Nah, nanti
kamu masukin nih di sini ya. Jadi 5 pangkat 2 kali A tambah 1 dikurangin 2 pangkat 3 dikali A tambah 1. Nah, bisa dikerjain kan? Jadi 5 pangkat 2A ditambah 5 pangkat 2. Coba. Nah, yang ini nanti dipakai ini ya. Jadi 17 dikali X nih. Nanti X-nya itu pindah ke sebelah kiri nih. Nanti di sininya bener gak hasilnya menjadi 17 dan di sini bilangan bulat. Nah, di sini. Nah, kamu kerjain dulu nih. Dari hipotesis 5 pangkat 2A tambah 1. Ya, jadi 5 pangkat 2A, terus nanti 5, di sini jadi 5 pangkat 25 ya. Maksudnya 5 pangkat 2 jadi 25. Terus jabarin di bawahnya. Berarti 25 dikali 5 pangkat 2A. Ya, betul. Terus betul. 5 pangkat 2A sama dengan 17X ditambah 2 pangkat 3A. Ya, tinggal dimasukin ke sini ya. Nah, gitu. 17X ditambah 2 pangkat 3A. Nah, kok belum jalan kok? Oke, betul. Terus 25 kali 17X ditambah 2 pangkat 3A min 8 pangkat 2 3A.
Terus dikali ya 25 17x tambah 25 iya betul. 2A. Ya, terus 17-nya dikeluarin ya. Jadi 17 dalam kurung 25x. Nah, oke betul. Jadi di sini sudah terbukti ini adalah bilangan bulat, ini adalah 17. Tidak ada penambahan konstanta di sini ya. Jadi habis dibagi dengan 17. Baik yang N sama dengan satu atau N sama dengan A tambah satu. Oke, kita tadi mulai jam 13 lewat 10, selesai jam 14 lewat 40 ya, berarti 15 menit lagi. Kita hari ini habisin soal-soal yang mudah dulu ya. Besok yang soal-soal yang banyak-banyak itu. Ini tadi udah nih ya, bener kan? Ini grup diskusi nih. Oke, yang ini dulu nih. The first three terms of an arithmetic sequence are U1, terus 5 U1 min 8 and 3 U1 plus 8, so that U1 sama dengan 4 ya. Suku pertama sama dengan 4. Tunjukkan bahwa suku pertama sama dengan 4 dari dua suku ini. Bisa kan? Coba dulu. Kalau nggak bisa nanti KBU yang kerjain. Yang ini KB hapus dulu ya, biar ada ruang. Nah, gitu. Ini barisan aritmatika. Berarti suku pertama adalah 4. Bisa dibilang suku pertama itu unit one ya, atau U1 itu adalah A, ya, E. Nah, betul. Aritmatika itu adalah pengurangan alias selisih dari suku kedua dikurangi suku pertama sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Langsung masukin suku keduanya 5U1 min 8. Nah, dikurangi U1.
Di sini kurang satu nih, di sini nih. Kurang satu. U1. Nah, betul. Terus 3U1 juga ditulis. 5U1 juga. Nah, lanjut diselesaikan persamaan kiri dan kanannya. Oke, 10 menit lagi. Betul. Yang sebelah kiri betul ya. 5U1 dikurangin U1 sama dengan 4U1 min 8 sama dengan min 2U1 plus 16. Terus yang sebelah kiri ditambah 6U1, 6 U1 sama dengan 24. U1 sama dengan 4 terbukti ya. Berarti betul. Jadi ini, nah sekarang yang B, tunjukkan jumlah suku pertama N itu adalah eh, kuadrat suku pertama. Ah, gitu ya. Jadi buktikan bahwa jumlah suku ke N, suku pertama adalah bilangan kuadrat maksudnya. Square number bukan bilangan kuadrat yang suku pertama. Menggunakan rumus SN ya. Ini kami tulis lagi SN. Nanti kamu tinggal masukin nih. N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Silakan. Berarti nyari difference dulu bedanya. Caranya ini dimasukin ke sini nih. 5 kali 4 kan 20. Dikurang 8 berapa? 12 ya. Di sini 4. Di sini berapa tuh? Kalau 8 20 ya. Karena 4 dikali 3 12 tambah 8 20. Berarti A-nya itu adalah 4. B-nya adalah 8. Nah, silakan.
Betul. N per 2 dikali 2 kali 48 ditambah 8 kali N8 dikurangi 8 sama juga dengan 8 kurang 8 nol ya. Jadi 8N dikali N per 2. Hasilnya menjadi 4N kuadrat. Nah, terus disederhanain lagi. 2 ya, N kuadrat. Nah, gitu. Jadi jumlah suku pertama adalah bentuk bilangan kuadrat sempurna. Nah, itu dia nih jawabannya. Oke, benar ya. Untuk selanjutnya satu soal terakhir deh buat hari ini, sesi hari ini. Nah, besok nih yang kayak begini-gini nih, yang banyak-banyak ini ya. Jadi dibiasakan kalau ngejawab soal itu yang paling mudah dulu. Yang sulit tinggalin dulu. Nah, yang ini aja nih. Gunakan induksi matematika untuk menunjukkan pernyataan di bawah itu benar. Ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Jadi kita tetap memasukkan untuk N sama dengan bilangan bulat ya. Bilangan bulat ini boleh satu, jadi nggak boleh minus. Jadi nggak boleh nol juga. Jadi satu dan seterusnya. Kenapa satu? Karena mudah ya. Tinggal diisi aja satu. Itu pakai pembuktian gimana caranya? Tinggal dimasukin coba. Sepertiga kali satu dikali satu tambah satu dikali satu tambah setengah. Mm-mm. Yang sebelah kiri satu sama dengan yang sebelah kiri jadi 2/3 dong. 2/3 dengan 3/2 ya. Ya, berarti yang ini ya betul. Yang nomor 2B ini besok aja ya, nggak apa-apa ya. Terus
Oke nih, udah cukup waktunya ya. Biar kita besok mau bahas yang lain lagi, yang ini nih, yang kayak begini nih. Mulai dari ini ya. Ini adalah bilangan eh, EX ya. Bilangan apa sih namanya? Eksponen ya. Atau siapa bilangnya? Apa? Trigonometri. Kemudian ini integral. Yang ada gabungan dengan trigonometri. Kemudian juga integral juga ya. Terus ada juga menggunakan turunan di sini ya. Diferensial. Terus ada deret Maclaurin. Besok kita akan bahas ini. Selanjutnya juga di ini ya, kita akan bahas yang kompleks ini lebih banyak. Kita mencari bilangan irasional akar 3 dan terus 2 pangkat seperlima. Terus juga mencari eh, nilai P di mana P kuadrat min 8 Q min 11. Nanti nyari P-nya berapa, Q-nya berapa ya. Berikutnya lagi yang banyak juga nih ini. Tadi udah ya. Nah yang ini nih, yang ini. Jadi cuma ada 3 halaman yang kita panjang-panjang nih. Yang pertama membuktikan A tambah B kuadrat tambah A min B kuadrat sama juga dengan 2 kali A kuadrat tambah B sampai menunjukkan bahwa eh, jumlah dari 2 bilangan ganjil itu selalu bilangan ganjil. Nah, terus untuk mencari 4 digit yang bisa dibagi dengan 9 dari bilangan 3978 sampai 5670 ya. Sampai yang ini nih besok kita akan bahas nih. Tunjukkan bahwa nilai sepertiga ditambah min 2/9 sama dengan 1/8 sampai yang nomor 7 menunjukkan bahwa di ruas kiri apakah sama dengan ruas kanan gitu. Oke, menurut kami cukup sampai saat ini sesi pertama dari Adam. Ada yang mau ditanggapin atau komentar atau pertanyaan? Tidak ada, Kak. Nah, menurut mama kamu besok kita lanjut lagi jam setengah 8 malam ya sampai jam 9 ya. Oke, Kak. Untuk yang soal-soal tadi KB sebutin. Oke, kita tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang kita diskusikan ini ya, bukan eh, kita bahas semua, tapi kita diskusikan yang mudah dulu. Kalau semua nanti waktunya bisa berjam-jam ya, karena kita juga baru kenal nanti buat pemanasan lah ibaratnya. Semoga Adam bisa tercapai cita-cita mendapatkan nilai yang terbaik untuk lomba ya, lomba matematika atau olimpiade kalau nggak salah dari mamanya. Dan bisa menambah pengetahuan tentang matematika. Oke, terima kasih Adam. Kabar tutup ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih, Kak.